Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, dan yang mana nikmat di sini berupa nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas tentang mata pelajaran mahfuzot, yang mana mata pelajaran mahfuzot di sini masih menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, dan bisa juga disebut nama kata lain KMI, kepanjangannya Kuliyatul Muallimin Islamiyah. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kalian simak video ini sampai selesai. Nah, silakan kalian perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan, yang mana mahfuzot di sini yang berjudulkan Al-Iqtisadu. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang materi mata pelajaran mahfuzot yang berjudulkan Al-Iqtisadu, yang mana artinya di sini hemat. Mahfuzot yang pertama yang berbunyi anfik ala qadari mastata'ta wala tusrif wa'ish aisha muqtasidin, yang artinya belanjalah sesuai kemampuanmu dan janganlah berlebih-lebihan dan hiduplah dengan kehidupan yang hemat. Mahfuzat yang kedua yang berbunyi man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftakir ba'daha ila ahadin, yang artinya barang siapa yang berhemat dalam kebutuhannya, dia tidak akan membutuhkan bantuan orang lain setelahnya. Maksud dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi, maksudnya apa? Maksudnya di bawah ini ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzat yang pertama dan yang kedua yang sudah saya bacakan tadi. Maksudnya ialah jangan sampai pasak lebih besar daripada tiang. Maksudnya pasak di sini ialah jangan sampai gara-gara kita itu tadi gengsi. Jadi karena gengsi itu tadi itu membuat kita jadi tidak bisa berhemat gitu. Mungkin slogan inilah yang paling sesuai dengan mahfuzat ini. Jadi kita harus selalu memperhatikan kemampuan kita. Nah, slogan itu maksudnya kapasitas ya. Nah, maksudnya di sini slogan ialah kapasitas yang paling sesuai dengan mahfuzat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus selalu memperhatikan kemampuan kita, termasuk dalam urusan finansial. Urusan finansial tuh urusan pribadi kita. Hendaknya pengeluaran kita tidak lebih besar dari pemasukan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya tidak akan jatuh miskin orang-orang yang berhemat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksud dari yang di mahfuzat ini ialah kita itu diharuskan belanjalah sesuai apa yang kita butuhkan, dan janganlah berlebih-lebihan ya. Janganlah berlebih-lebihan di sini maksudnya janganlah kita itu belanja tidak sesuai dengan kemampuan kita,
dan hiduplah dengan kehidupan yang hemat, ya. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin, gitu ya. Jadi kita itu harus memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Seperti yang saya contohkan, ya. Ketika kita ingin mandi, ya, ketika kita ingin mencuci baju, itu kan kita harus perlu sabun. Nah, jadi dari sini sudah jelas, ya, sabun itu ialah kebutuhan, bukan keinginan, gitu ya. Nah, karena sesuatu yang dibutuhkan itu sudah pasti kita pakai, dibandingkan dengan keinginan itu akan dipakai tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi sebagaimana pepatah pernah mengatakan, utamakan fungsi bukanlah gengsi, gitu. Nah, kalau kita mengutamakan fungsi, nah, maka fungsi itu yang akan jadi pemimpin. Tapi kalau kita mengutamakan gengsi, maka gengsi itulah yang akan memimpin dan fungsi itu tadi merasa terkebelakangkan, gitu. Nah, jadi itulah ya kesimpulannya, ya. Jadi eh, pesan saya untuk kita semua, lebih khususnya bagi diri saya sendiri, ya, berhematlah dalam kebutuhan. Karena kalau kita sudah berhemat dalam kebutuhan kita, maka kita tidak akan membutuhkan bantuan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, nah, maka kita tidak akan membutuhkan orang lain. Kita itu sebenarnya boleh memenuhi kebutuhan orang lain dengan catatan kebutuhan diri kita sendiri sudah terpenuhi. Jangan kebutuhan diri kita sendiri belum tentu terpenuhi, kita malah eh, memenuhi kebutuhan orang lain. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, itulah yang saya namakan itu tadi, utamakanlah fungsi, bukan gengsi. Seperti kayak kita ingin membeli motor, ya. Motor itu kan kebutuhan, ya. Kita ingin membeli sabun untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring, nah itu kan kebutuhan. Nah, beli baju itu kan kebutuhan, tapi baju yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan gara-gara keinginan, nah itu tadi kita tidak bisa berhemat, melainkan boros. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi itulah secara singkat pembahas tentang al-iqtisadu, yang artinya hemat. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kesempurnaan dan kebenaran ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani, yang artinya manusia itu tidak pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Pepatah lain juga mengatakan, al-insanu bitakhir wallahu bitakdir, manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Nasib bisa dirubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa diubah. Wallahu milaqwa miktorik fastabiqul khairas astaghfikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.